Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 72 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-12 dengan judul Gejolak. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Neni Haryoko sebagai Darti, Ferry Fadli sebagai Galang, Heni sebagai Putri, Anis Sunjaya sebagai Suti, Ai sebagai Kristina, Bambang Jeger sebagai Irawan, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada kisah cemburu diceritakan bahwa pemuda bernama Irawan itu telah mencemburui Galang. Hingga pada saat Irawan keluar dari halaman kampus,
sempat bertengkar mulut akibat motor yang dikendarai oleh Galang hampir tertabrak. Bahkan Irawan pun mengadakan pukulan jab ke arah Galang. Galang, lebih baik sarapan pagi dulu. Ngetiknya dilanjutkan nanti. Terima kasih, Bule. Saya masih ingin melanjutkan beberapa kalimat dulu. Tanggung sih. Tapi kau perlu sarapan pagi dulu. Jangan ditunda-tunda makan pagi itu. Saya sudah merasa kenyang kok dibuatkan susu. Mungkin itu minuman yang baik kalau pagi. Ya, Bule jangan terlalu memanjakan saya di sini. Loh. Siapa yang memanjakan kamu? Tentu saja ya lain dengan pakde-pakdemu. Bukan seperti pamanmu di Solo ini. Ya, kalau pegawai negeri ya begini inilah. Bukan masalah pegawai negeri atau swasta, Bule. Tapi di antara para saudara-saudara ayah, yang paling bahagia itu keluarga paman. Ah, masa? Iya loh. Ini maaf, bukannya saya menyanjung, tapi ini kenyataan, Bule. Alah, kamu itu berkali-kali hanya bilang itu saja. Nah, sekarang Bule mau tanya. Kategori mana kalau kamu bisa mengatakan keluarga pamanmu di Solo ini yang paling bahagia, coba? Bule ini ada-ada saja. Biasanya masalah nilai kiasan atau orang Jawa bilang sanepo, pria Solo itu lebih paham, Bule. Loh, tidak semua orang Solo itu tahu loh. Tapi setidak-tidaknya kan tahu. Hanya kata Paman Sabar saja yang bisa saya pahami, Bule. Bahagia itu nilainya berbeda dengan kesenangan. Lalu di mana bedanya? Kalau bahagia menurut Paman Sabar, jiwa dan raganya seakan terbebas dari masalah, sekalipun dalam keadaan lahiriah tidak ada. Namun dalam kesenangan itu, sifatnya hanya semu belaka. Wah, ini kok seperti diskusi saja, Bule. Ya, bukan diskusi. Barangkali kau sudah lupa dengan ajaran Poro Pini Sepuh. Barangkali kamu sudah lupa dengan ajaran Wulang Kejawen, di mana di kota-kota besar kau dihadapkan dengan berbagai perkembangan zaman, baik itu datang dari luar maupun dari dalam sendiri. Ya, semoga keponakan Bule ini tidak akan terbawa arus yang tidak menentu. Benar, Bule pun juga berdoa. Jangan suka mengikuti gerakan yang anut grubyuk, yang hanya lon-lonen saja. Itu tidak baik. Semuanya harus diperhitungkan kalau bertindak. Ya, saya juga kebetulan mengulas masalah generasi Bule. Tapi apakah artikel yang saya tulis ini nanti ada perubahan atau tidak ya, saya kurang tahu. Tentang apa itu? Ini loh, tentang KKN dan NKK. Kamu itu bukan mahasiswa lagi kok ya, senang membahas soal kampus. Tapi apa salahnya, Bule? Kalau seorang seperti saya bisa mengetahui masalah kehidupan kampus? Bukan berarti saya ini sombong, tapi saya ingin berbuat sesuatu yang berguna. Baik itu berguna di saat sekarang ataupun di saat mendatang. Tapi itulah semboyan saya. Dan bekerja tidak harus memilih, kan? Kau ini memang hebat, Lang. Saya tidak hebat, Bule. Yang hebat itu apabila seseorang itu mempunyai daya kreativitas yang tinggi, di mana kreativitas itu nantinya berguna dan bukan untuk merusak. Iya deh, mentang-mentang itu tidak mendengar, Mas Galang berkhotbah di depan ibu. Apa dikira khotbah Mas Galang itu lebih manjur dibanding dengan khotbah Putri? Ya, kalau menurut ibu sama-sama manjurnya. Ah, ibu berkata begitu hanya karena menyanjung Putri, dan Mas Galang akan berbesar hati, kan? Biasanya ibu pasti menyangkal. Putri, kau itu hanya pintar berteori saja, tapi prakteknya tidak pernah ada. Itu saja yang dikatakan ibu pada saya. Mas, minumnya buat Putri ya. Putri, Bu sana bikin sendiri saja. Biar ketularan Mas Galang, masalah adu kreativitas, Bu. Iya, tapi... Tapi kenapa? Minumnya sudah saya habiskan kok. Habis saya haus sekali. Mas, ada kabar baru dari Kristina. Tapi bukan lantaran Kristina naksir kamu loh, tapi masalah lain.
Nyuwun ngapunten, Bu. Putri memotong pembicaraan Ibu masalah bahagia dan senang. Sudah selesai kan? Sudah. Ini memang ada berita penting, Bu. Pokoknya ya penting. Kamu itu kalau bicara mesti begitu. Penting itu apa? Usaha yang hanya iseng-isengan Mas Galang itu kini sudah terwujud. Kamu itu bagaimana, Tri? Bicaramu itu hanya mutar-mutar begitu saja. Kamu itu tidak pantas jadi public relation, Tri. Biar saja, mau jadi PR, mau jadi MC kek. Saya tidak senang. Iya, lalu berita penting itu apa? Masalah gaji Suti di pabrik tekstil. Kau ini tahu dari mana? Kalau gaji buruh pabrik yang saya datangi tempo hari sudah dinaikkan. Ya dari dia, melalui Kristina. Kenapa? Kok malah mendesah? Ada yang tersinggung. Loh, kok tersinggung? Apanya? Tadi kau mengatakan kalau usahaku kau katakan hanya iseng. Padahal selama ini saya melakukan pekerjaan tidak pernah iseng loh, Tri. Begitu saja tersinggung. Seorang Galang yang jadi kakak Putri tidak boleh tersinggung. Oke, Putri biasa berbuat begitu. Oke, tapi saya harap Putri tidak berkata begitu lagi. Bahwa saya bekerja tidak pernah iseng-isengan. Baik, baik Tuan Galang. Kau memang kenyut. Kalau aku kenyutnya, Mas Galang apanya? Sentulnya. Sudah. Bosan. Galang menjadi bertanya-tanya ketika Putri memberitahukan tentang gaji pabrik yang sudah dinaikkan di pabrik tekstil yang pernah didatanginya tempo hari. Maka siang itu Galang langsung ke rumah Kristina dengan maksud menemui gadis bernama Suti yang mondok di rumahnya. Mencari Mbak Kris, Mas? Tidak, mencari Dek Suti. Mencari saya? Ya. Tapi... Maaf Dek Suti, saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Dek Suti. Aneh, Mas Galang menanyakan aku tentang keadaanku. Semalam aku bermimpi apa ya? Dek Suti? Iya, Mas. Boleh saya masuk? Mari, Mas. Silahkan. Mari. Setelah Mas Galang cerita masalah usaha kecil-kecilan dengan buruh di pabrik itu, saya mulai berpikir untuk tidak bekerja di pabrik. Maaf Mas, apakah Mas Galang sudah punya pacar? Saya tidak punya pacar. Mas Galang bohong, tidak mungkin. Dek Suti bertanya, ya saya yang bersangkutan kan? Tapi sepertinya tidak mungkin kalau Mas Galang itu tidak punya pacar. Maaf Mas, bicara saya ngelantur. Sekarang bicara yang lain saja ya. Saya ingin mengetahui akan perkembangan di pabrik Dek Suti. Ya tentang upah buruh itu. Soal upah buruh memang sudah ada kenaikan Mas. Lagi pula mulai saat itu penerimaan karyawan mulai diadakan peraturan baru. Maksudnya? Maksudnya ya calon karyawan yang diterima diberi latihan atau trainingan dulu. Itu akan lebih bagus. Kalau begitu berarti pemilik perusahaan itu sudah mulai memperhatikan akan keadaan para buruhnya. Oh ya, bagaimana dengan pembuatan penampungan air limbah itu? Saya kurang begitu tahu Mas. Tapi saya dengar-dengar di belakang lokasi pabrik sudah digali untuk penampungan limbah. Wah, cepat sekali ya. Mungkin pemilik perusahaan itu selain tidak mau kehilangan nama baiknya dari seorang wartawan, mungkin ada sebab lain. Apalagi perusahaan tekstil itu cukup besar. Sebentar ya Mas, saya bikinkan minum. Oh, tidak usah deh Suti. Saya malah mau minta pamit dulu ya. Loh,
Salam saja buat Christina ya. Ayo, permisi dulu. Mari Mas, jangan kapok kemari Oh ya. tidak Desuti. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Galang hanya mendatangi Suti sebagai karyawan pabrik tekstil untuk mendengar kabar akan perkembangan di pabrik yang pernah didatanginya saat itu. Kini lain lagi apa yang dialami oleh Christina. Aku hanya minta pengertianmu, Chris. Pengertian? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Kalau boleh tahu, tentang apa, Ir? Tentang pemuda bernama Galang. Galang? Rasanya tidak ada hubungan yang lebih jauh dari nilai sebuah teman biasa. Dia memang kenalan baruku. Dia kakak Putri dari putra Pak Deknya di Semarang. Kenapa, Ir? Aku tidak percaya kalau hanya teman biasa. Ir, kenapa kau berprasangka yang tidak-tidak sih? Aku cemburu. Cemburu? Selama ini aku tidak mempunyai rasa cinta. Ya, kalaupun ada nilai cinta, itu hanyalah nilai kadar cinta sebagai sahabat saja. Ya, Irawan memang dekat dengan aku, tapi aku tidak menanggapi dengan cinta. Cemburu, Ir? Iya. Kenapa? Kenapa kau harus cemburu? Kalau boleh aku tahu, apakah yang aku perbuat selama ini? Chris, apakah aku harus mengatakan padamu tentang tingkah laki-laki bernama Galang? Itu lebih baik, Ir. Keterbukaan adalah cara yang terbaik daripada di belakang kita main sembunyi-sembunyi. Ada dua hal. Dua hal? Iya. Pertama, kau tidak menepati janji ketika kita akan bertemu di ruang pustaka. Kedua, pemuda bernama Galang itu memboncengkanmu, entah kemana perginya. Kau masih mungkir? Tidak, kenapa harus mungkir? Ketika kita bersepakat bertemu di ruang perpustakaan, aku menunggu kau lebih dari setengah jam. Tapi kau tidak juga datang. Nah, lalu ketika Mas Galang memboncengkan aku pergi saat itu, dia dipaksa Putri agar Mas Galang mengantarkan aku ke studio siaran. Tapi kenapa kau mau juga? Irawan, Putri itu sahabatku yang paling dekat. Kenapa kau harus menolaknya? Seharusnya kau buang jauh-jauh perasaan cemburu itu. Anggap saja persoalan itu tidak pernah ada. Tapi keberadaan Galang yang memaksaku untuk cemburu, Chris. Sebaiknya permasalahan ini kita cut sampai di sini dulu, oke? Katakan kalau kau memang lebih mencintai Galang daripada Irawan. Aku cinta dua-duanya. Chris! Kampus sudah tidak ada lagi orang. Apakah kau akan jadi penjaga kampus hingga besok pagi ya? Aku mau pulang nih. Baiklah. Tapi apakah kau masih mau untuk kuantar pulang ke kosmu? Kalau dengan ikhlas, kenapa aku tidak menerimanya? Baiklah.
Irawan tengah memajukan mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam. Suatu kecepatan yang biasa-biasa saja. Dia terdiam. Sejak keberangkatan dari kampus menuju kos Christina, hanya 3 patah kata saja yang diucapkannya. Ketika dirinya ditanya oleh Christina. Kini dia asyik dengan gejolak perasaan dan pikirannya sendiri. Irawan, seorang yang bermental baja untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya pandai menciptakan situasi. Ia menjadi pusat perhatian karena penuh percaya diri. Kegagalan tidak pernah ditakuti. Dan cara untuk menaklukkan Christina adalah harus bisa menaklukkan hatinya. Cobalah dekati hati dia, kemudian taklukkan dia. Maaf, sejak tadi kau tidak bertanya sesuatu padaku. Padahal kau paling senang membuat pertanyaan. Aku sedang bingung. Kalau kau bingung, jangan mengendarai mobil. Akan berbahaya akibatnya. Biarlah, asal dalam mobil ini masih bersamamu. Iya, kau ini... Kau takut, Chris? Irawan, kenapa kau percepat mobilmu? Kau akan kubawa ke puncak. Kau akan kubawa ke Tawangmangu, Chris. Irawan, apakah kau sadar mengucapkan kata-kata itu, Aku sadar dan aku tidak mabuk. Kenapa? Kau takut? Tidak. Bagus. Aku senang mempunyai sahabat semacam kau. Karena kau selalu tenang menghadapi kenyataan. Lalu, apa yang harus kau lakukan jika kita sudah sampai di Tawangmangu? Apakah selama ini kau tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh kebanyakan orang di sana? Baik itu di padang rumput atau di tempat-tempat penginapan. Dan nanti kau pun akan tahu, Chris. Aku akan cari penginapan di Tawangmangu. Aku menjadi heran. Kenapa tidak sedikit pun Christina menunjukkan rasa takut kalau aku hendak membawanya ke Tawangmangu. Aneh. Kau akan mengajakku menginap di Tawangmangu berapa malam? Semalam saja. Kenapa tidak 2 malam atau 3 malam? Kita lihat saja nanti. Gila. Apa yang hendak dilakukan Christina? Iya. Aku harus mendapatkan Christina. Satu kilometer lagi, mobil itu sampai di terminal Tawangmangu. Maka mobil itu pun terus melaju dengan kecepatan biasa-biasa saja. Dan akhirnya, mobil itu memasuki halaman sebuah hotel yang ada di Tawangmangu. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayer. Tonikum Bayer, cari sehat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayer bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayer, cari sehat untuk kita semua. Tonikum Bayer mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayer memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayer, cari sehat untuk kita semua.
saudara pendengar, bagaimanakah kisah nasib Christina? Apa yang terjadi di Tawangmangu kelak? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.